الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sahabat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka menyampaikan Sirah Nabawiyah karya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kali ini kita telah sampai ke bagian yang ke-16 dengan judul Isra dan Mi'raj. Selagi Nabi SAW berada dalam kondisi terjepit di perjalanan antara keberhasilan dan tekanan, sementara bintang-bintang kecil berkelip-kelip nun jauh di atas sana, terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada perbedaan pendapat mengenai penetapan waktu kejadiannya, yaitu sebagai berikut. 1. Isra terjadi pada tahun ketika Allah memuliakan beliau dengan nubuah. Ini menurut pendapat At-Tabari. Yang kedua, Isra terjadi 5 tahun setelah diutus sebagai Rasul. Ini menurut An-Nawawi dan Al-Qurtubi. 3. Isra terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-10 dari nubuah. Ini merupakan pendapat Al-Allamah Al-Mansurfuri. 4. Ada yang berpendapat Isra terjadi 6 bulan sebelum hijrah atau pada bulan Muharram tahun ke-13 dari nubuah. 5. Ada yang berpendapat Isra terjadi setahun 2 bulan setelah hijrah, tepatnya pada bulan Muharram tahun ke-13 dari nubuah. 6. Ada yang berpendapat Isra terjadi setahun sebelum hijrah atau pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 dari nubuah. 3 pendapat yang pertama tertolak dengan pertimbangan karena Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun ke-10 dari nubuah. Sementara pada saat meninggalnya belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Juga tidak ada perbedaan pendapat bahwa diwajibkannya sholat 5 waktu pada malam Isra. Sedangkan 3 pendapat lainnya tidak ada satupun yang menguatkannya. Hanya saja kandungan surah Al-Isra menunjukkan bahwa Isra itu terjadi pada masa-masa akhir. Para imam hadis meriwayatkan rincian peristiwa ini yang kami paparkan secara ringkas sebagai berikut. Ibnul Qayyim berkata, menurut riwayat yang sahih, Rasulullah SAW diisrakan dengan jasadnya dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dengan menaiki buraq yang disertai Jibril, lalu turun di sana dan sholat mengimami para nabi yang lain, sementara buraq diikat pada tali pintu masjid. Pada malam itu pula
dari Baitul Maqdis beliau naik ke langit dunia bersama Jibril. Jibril meminta izin agar dibukakan, maka pintu langit dibukakan baginya. Di sana beliau melihat Adam, bapak sekalian manusia. Beliau mengucapkan salam dan Adam menyambut kedatangan beliau, menjawab salam dan menetapkan nubuah beliau. Allah memperlihatkan roh orang-orang yang mati syahid ada di sebelah kanan dan roh orang-orang yang sengsara ada di sebelah kiri. Kemudian naik lagi ke langit kedua. Jibril meminta izin bagi beliau. Setelah dibukakan, beliau melihat Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam di sana. Setelah bertemu, beliau mengucapkan salam dan mereka berdua menjawabnya, menyambut kedatangan beliau dan menetapkan nubuah beliau. Kemudian naik lagi ke langit ketiga. Di sana beliau melihat Yusuf. Beliau mengucapkan salam dan Yusuf menjawabnya, menyambut kedatangan beliau dan menetapkan nubuah beliau. Kemudian naik lagi ke langit keempat. Di sana beliau melihat Idris. Beliau mengucapkan salam dan Idris menjawabnya, menyambut kedatangan beliau dan menetapkan nubuah beliau. Kemudian naik lagi ke langit kelima. Di sana beliau melihat Harun bin Imran. Beliau mengucapkan salam dan Harun bin Imran menjawabnya, menyambut kedatangan beliau dan menetapkan nubuah beliau. Kemudian naik lagi ke langit keenam. Di sana beliau melihat Musa bin Imran. Beliau mengucapkan salam dan Musa bin Imran menjawabnya, menyambut kedatangan beliau dan menetapkan nubuah beliau. Ketika Nabi SAW akan berlalu darinya, maka Musa menangis. "Mengapa engkau menangis?" ditanyakan kepadanya. Musa menjawab, "Aku menangis karena ada seorang pemuda yang diutus sesudahku yang masuk surga bersama umatnya dan lebih banyak daripada umatku yang masuk ke sana." Kemudian naik lagi ke langit ketujuh. Di sana beliau melihat Ibrahim alaihissalam. Beliau mengucapkan salam dan Ibrahim menjawabnya, menyambut kedatangan beliau dan menetapkan nubuah beliau. Kemudian beliau naik ke Sidratul Muntaha, lalu dibawa naik lagi ke Baitul Ma'mur, kemudian dibawa naik lagi untuk menghadap Allah yang Maha Perkasa dan mendekat dengannya, hingga jaraknya tinggal sepanjang dua ujung busur atau lebih dekat lagi. Lalu Allah mewahyukan apa yang diwahyukan kepada hambanya. Allah mewajibkan kepada beliau sholat 50 kali. Beliau kembali lagi hingga bertemu Musa. "Apa yang diperintahkan kepadamu?" tanya Musa. "Sholat 50 kali," jawab beliau. "Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Kembalilah menemui Rabbmu dan mintalah keringanan kepadanya bagi umatmu," kata Musa. Beliau memandang ke arah Jibril meminta pendapatnya. Maka Jibril mengisyaratkan dengan berkata, "Itu benar jika memang engkau menghendaki." Bersama Jibril, beliau naik lagi hingga menghadap Allah yang Maha Perkasa yang tetap berada di tempatnya. Begitulah yang disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dalam beberapa jalan. Jumlah solat itu dikurangi 10. Kemudian beliau turun hingga bertemu Musa dan menyampaikan kabar kepadanya. "Kembalilah lagi menemui Rabbmu dan mintalah keringanan kepadanya," kata Musa. Begitulah beliau mundar-mandir menemui Musa dan Allah Subhanahu wa taala hingga solat itu ditetapkan 5 kali. Sebenarnya Musa alaihissalam menyuruh beliau kembali lagi menemui Allah dan meminta keringanan. Namun beliau bersabda, "Aku sudah malu kepada Rabbku, aku sudah ridho dan bisa menerimanya." Setelah beberapa saat, ada seruan yang terdengar, "Kewajiban dariku telah kutetapkan dan telah kuringankan bagi hambaku." Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa beliau melihat Rabbnya tidak seperti manusia biasa. Kemudian dia menyebutkan perkataan Ibnu Taimiyah mengenai masalah ini.
Pada intinya beliau melihat Allah dengan mata telanjang, namun pendapat ini tidak ada yang menguatkan sama sekali dan tidak pernah dikatakan seorang sahabat pun. Sedangkan perkataan yang dinukil dari Ibnu Abbas bahwa beliau melihat Allah secara mutlak dan beliau melihatnya dengan sanubari. Yang pertama tidak menafikan yang kedua. Kemudian dia berkata tentang firman Allah di dalam surah An-Najm, kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi, bukan berkaitan dengan mendekatnya Jibril sebagaimana yang dikatakan Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sedangkan mendekat dalam kisah Isra adalah mendekatnya Allah. Jadi tidak ada yang diperselisihkan dalam surat An-Najm ini. Bahkan dalam surat ini juga disebutkan bahwa beliau melihat Jibril dalam rupa aslinya yang lain di Sidratul Muntaha. Jadi beliau pernah melihat Jibril dalam dua rupa aslinya, sekali tatkala di bumi dan sekali tatkala di Sidratul Muntaha. Wallahu a'lam. Peristiwa pembelahan dada juga terjadi pada kali ini. Dalam perjalanan Isra Mi'raj ini banyak peristiwa yang terjadi di dalamnya. Beliau ditawari susu dan khamar, lalu beliau memilih susu. Lalu dikatakan kepada beliau, engkau telah dianugerahi fitrah atau engkau telah mendapat fitrah. Jika engkau mengambil khamar, berarti engkau menyesatkan umatmu. Beliau juga melihat 4 sungai di surga, 2 sungai yang tampak dan 2 sungai yang tidak tampak. 2 sungai yang tampak itu adalah Nil dan Efrat. Dengan kata lain, risalah beliau akan menempati daerah yang subur antara Nil dan Efrat, yang penduduknya akan menjadi pengemban Islam dari satu generasi ke lain generasi. Bukan berarti 2 sungai tersebut bersumber dari mata air di surga. Beliau juga melihat malaikat penjaga neraka yang tidak pernah tersenyum dan di wajahnya tidak ada kegembiraan dan keceriaan. Beliau juga melihat surga dan neraka. Beliau melihat orang-orang yang mengambil harta anak yatim secara sewenang-wenang, yang mempunyai bibir seperti bibir onta. Mereka mengambil sepotong api neraka langsung ke bibirnya itu, lalu api itu keluar lagi dari duburnya. Beliau melihat orang-orang yang suka mengambil riba. Mereka mempunyai perut yang besar sehingga tidak beranjak dari tempatnya karena perutnya yang membesar itu. Para pengikut Fir'aun melewati mereka tatkala digiring ke neraka, lalu mereka melemparkan orang-orang yang mengambil riba ini ke neraka. Beliau melihat para pezina yang membawa daging berminyak yang baik di tangannya, dan di sebelah ada daging jelek dan busuk. Mereka mengambil daging busuk itu dan membiarkan daging yang baik. Beliau melihat para wanita yang suka memasuki tempat tinggal kaum laki-laki yang bukan anak-anaknya. Beliau melihat para wanita itu bergelayut pada payudaranya. Beliau melihat kafilah dari penduduk Makkah dalam bepergian. Beliau melihat kafilah dari penduduk Makkah dalam kepergian dan kepulangannya. Beliau menunjukkan seekor onta milik mereka yang terlepas, dan beliau juga meminum air mereka di bejana yang tertutup selagi mereka sedang tidur, lalu meninggalkan bejana itu tetap dalam keadaan tertutup. Ini merupakan bukti kebenaran pernyataan beliau yang disampaikan esok harinya setelah malam Isra. Ibnul Qayyim berkata, esok harinya tatkala Rasulullah SAW berada di tengah kaumnya, beliau mengabarkan apa yang diperlihatkan Allah berupa tanda-tanda kekuasaannya yang agung. Mereka pun semakin menjadi-jadi dalam mendustakan dan mengejek beliau. Mereka meminta agar beliau menyebutkan ciri-ciri Baitul Maqdis, maka Allah menampakkannya sehingga beliau bisa melihatnya secara langsung. Seketika itu beliau mengabarkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaannya, dan mereka tidak bisa memberi bantahan sedikit pun. Beliau juga mengabarkan tentang kafilah dagang
tentang kafilah dagang mereka tatkala kepergian dan kepulangannya, tentang seekor onta milik mereka yang terlepas dari rombongan. Setelah kafilah itu tiba, maka apa yang disampaikan beliau itu cocok dengan keadaan sebenarnya. Namun semua rentetan kejadian ini justru membuat mereka lari menjauhkan diri, dan orang-orang yang zalim tidak menghendaki kecuali kekufuran. Ada yang berkata bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu dijuluki As-Siddiq karena dia langsung membenarkan kejadian ini selagi semua orang mendustakannya. Alasan paling nyata dan paling besar dari perjalanan ini telah difirmankan Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Inilah sunnatullah yang berlaku pada diri para nabi. Firman-Nya, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkannya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Al-An'am ayat 75. Allah berfirman kepada Musa, agar kami memperlihatkan kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Toha ayat 23. Allah telah menjelaskan maksud dari kehendaknya ini, agar dia termasuk orang-orang yang yakin setelah ilmu para nabi itu ditopang dengan tanda-tanda kekuasaan yang bisa dilihat secara langsung. Padahal sebagaimana diketahui bahwa mendengar suatu kabar tidak sama dengan melihat dengan mata kepala sendiri, maka mereka pun semakin siap mengemban beban di jalan Allah. Sabar dalam menghadapi setiap kekuatan dunia yang di mata mereka tak ubahnya selebar sayap nyamuk, dan mereka tidak merasa berat sekalipun dikepung siksaan dan cobaan. Hukum dan rahasia yang tersembunyi di balik penggalan-penggalan perjalanan Isra dan Mi'raj ini merupakan objek kajian berbagai buku yang mengupas rahasia syariat. Tetapi di sana ada beberapa hakikat sederhana yang memancar dari sumber perjalanan yang penuh barokah ini, lalu mengalir ke kebun-kebun bunga dalam sirah nabawi yang bisa kami paparkan secara ringkas sebagai berikut. Setiap pembaca tentu bisa melihat di dalam surah Al-Isra bahwa Allah menyebutkan kisah Isra ini hanya dalam satu surat saja. Kemudian Allah menyebutkan keburukan orang-orang Yahudi dan kejahatan-kejahatan mereka. Kemudian Allah mengingatkan mereka bahwa Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Boleh jadi pembaca mengira bahwa antara dua ayat ini tidak ada kaitannya. Padahal tidak begitu hakikatnya. Dengan susunan kalimat ini, Allah mengisyaratkan bahwa Isra itu merupakan perjalanan ke Baitul Maqdis, sebab orang-orang Yahudi akan dikucilkan dari posisi pengendalian umat manusia karena kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, sehingga mereka pun tersisih. Kemudian Allah akan mengalihkan posisi itu kepada Rasulullah SAW dan menyatukan dua sentral dakwah keturunan Ibrahim. Jadi sudah tiba saatnya untuk mengalihkan kendali kepemimpinan spiritual dari satu umat ke lain umat, dari umat yang sejarahnya dilumuri pengkhianatan, permusuhan, dan kejahatan, beralih ke umat yang dibanjiri kebaikan dan kebajikan, sehingga Rasulnya senantiasa mendapatkan wahyu Al-Quran yang menunjuki kepada jalan yang paling lurus. Tetapi bagaimana kendati kepemimpinan itu bisa beralih, padahal Rasulullah SAW hanya bisa berputar-putar di beberapa gunung di Makkah dalam keadaan terkucil di tengah manusia.
Pertanyaan ini menyingkap tabir tentang hakikat lain, bahwa satu periode dari dakwah Islam akan segera berakhir, lalu akan dimulai periode lain yang perjalanannya berbeda dengan periode yang pertama. Oleh karena itu, kita bisa melihat sebagian ayat yang mengandung ancaman dan peringatan yang keras tertuju kepada orang-orang musyrik, seperti firman-Nya, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya, dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha melihat dosa hamba-hambanya." Quran Surat Al-Isra ayat 16 dan 17. Di sana masih ada ayat-ayat lain yang menjelaskan kepada orang-orang muslim tentang dasar, prinsip, dan pijakan kemajuan yang menjadi landasan masyarakat Islam. Seakan-akan pada saat itu pula mereka telah menyebar ke seluruh dunia, mengendalikan urusannya dari segala segi, dan menciptakan kesatuan serta memutar roda kehidupan masyarakat. Di sini juga terkandung isyarat bahwa Rasulullah SAW akan mendapatkan tempat berlindung yang aman bagi Islam, dan tempat itu menjadi pusat penyebaran dakwahnya di seluruh penjuru dunia. Inilah satu rahasia dari perjalanan yang penuh barokah ini yang bisa kami simpulkan dalam kajian ini. Karena hikmah ini dan hikmah lain yang serupa, maka kami berpendapat bahwa Isra terjadi entah sebelum Baiat Aqobah yang pertama atau antara dua Baiat Aqobah. Wallahu a'lam. Demikian para sobat Al-Haqqu TV, penyampaian materi bagian ke-16 tentang Isra Mi'raj. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.